Di video kali ini setelah kita belajar tentang berbagai macam tipe gap dari normal gap, common gap, breakaway gap, continuation gap, association gap, sama special gap di weekly gap. Sekarang kita bagaimana cara menggunakan informasi yang kita punya dari gap ini. Contoh misalnya dari common gap, kita tahu tadi kalau common gap itu gap yang terjadi karena volatility yang cukup rendah, yang marketnya nggak tahu mau arah kemana. Jadi kalau di pasar saham itu sangat mudah atau sangat normal terjadi. Kalau breakaway gap, kita tahu kalau itu awal dari pembentukan satu tren atau dia trennya udah mau lebih jelas. Kalau continuation trend, trennya sangat kuat. Association gap, trennya mungkin udah mau habis. Nah, contoh di kasus Antam ini, kalau semuanya kita lihat kan ada gap di area 2590 sampai 2710. Kalau kita menggunakan price action, mungkin di sini adalah area untuk retrace atau entry. Tapi kita kan tidak pernah tahu apakah dia akan lanjut ke atas ini dalam waktu dekat. Dengan kata lain, entry kita yang di sini dengan berharap gapnya pasti ditutup itu akan lebih susah tercapai. Apalagi kalau gapnya sangat jauh, kita nggak bisa secara random berharap gapnya bakal ditutup dalam waktu dekat atau suatu saat pasti ditutup, karena bisa aja ini menjadi breakaway gap dan dia tetap melanjutkan penurunannya. Tapi cerita itu akan beda kalau semuanya ini terjadi di tanggal 29 April. Dari tanggal 29 April ke jarak tutup gap ini udah sangat dekat. Jadi dengan kita tahu udah dekat dengan gap, kita bisa menggunakan strategi untuk nutup gap mungkin sekitar 7%. Maka kita tahu dengan saya masuk hari ini dibandingkan saya masuk waktu tanggal 13 April, winning rate saya lebih tinggi waktu sudah dekat dengan gap. Karena saya tahu ini uang gratis 7% nih untuk masuk di area sini. Ada juga gap di atas di sini. Nah, untuk masuk ke arah sekarang, kita tidak bisa dari arah sekarang berharap dia pasti tutup di area 2890 atau 2970. Mungkin bisa aja kan dia retrace dulu sebelum menutup area gap berikutnya. Ini contoh dari Antam. Berikutnya kalau kayak BNBA. Nah, BNBA ini termasuk dalam kategori continuation gap. Nah, dengan continuation gap ini biasanya ditutup betul, tapi kan tidak bisa kita randomly masuk di harga sini, nangkap bisa jatuh dengan berharap semua gapnya pasti ditutup. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan gap atau apalagi menggunakan konsep kalau gap pasti ditutup. Berikutnya ada BBRI. Nah, BBRI ini termasuk dalam continuation gap. Jadi kalau continuation gap dengan kita tahu, misalnya kita udah salah posisi ambil BBRI, dengan adanya gap-gap ini kita bisa menggunakan ini sebagai area support atau resisten. Jadi misalnya dia balik lagi ke area sini, kita bisa gunakan untuk exit point. Contoh lagi di Inco, ya kalau semuanya kemarin waktu dia sebelum naik, kita tahu waktu naik ini diikuti dengan volume yang cukup besar. Waktu kita entry di sini, kita nggak pernah tahu apakah dia bakal ke area 5400 sampai 5530 untuk menutup gapnya. Tapi sama dengan kasusnya Antam, kalau sumpamanya semakin dekat, kita tahu untuk mencapai atau menutup gap dengan jarak yang lebih dekat lebih mudah winning rate kita. Jadi kita bisa menggunakan area gap ini sebagai target profit kita. Dan kejadian waktu setelah dia tutup gapnya, kita udah dapat profit. Nah, nanti tinggal strategi berikutnya, apakah dia akan langsung menutup gap berikutnya? Belum tentu, karena bisa aja dia retrace dulu lebih dalam sebelum melanjutkan tren berikutnya. Nah, dari gap ini dan kita combine dengan mungkin price action atau semuanya market structure, kita tahu ada gap yang lebih tinggi yang mungkin belum ditutup sekarang. Berarti kita tahu kapan kita harus masuk dan kapan kita kecepatan masuk atau kapan kita masuk idealnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaan gap. Semoga video tutorial ini lebih jelas dan dapat membantu teman-teman.